Tangkapan alam. 1, 2, 3. Oke. Ini langsung ya kalau sudah setelah saya tempelkan di muka saya, ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di depan ular viper yang ini di video sebelumnya sempat kita amankan atau sempat kita rescue. Dan kebetulan banget ini melihat secara dekat seperti ini tuh merupakan sesuatu yang sangat langka. Mengingat ular ini adalah ular viper yang paling mengerikan, sekaligus dikategorikan sebagai ular viper terganas setelah ular Daboia Rasselii yang memang ada di Indonesia teman-teman. Dari sekian banyak jenis pit viper, apalagi yang memang ada di bawah-bawah tanah ataupun terestrial, ular ini adalah salah satu jenis ular yang paling banyak memakan korban. Maka dari itu di Indonesia sendiri sudah menciptakan serum anti bisa ular atau yang sering disebut sebagai biovalen. Nah, jadi si bisa ular ini tuh kenapa diciptakan? Untuk mengcover 3 jenis ular yang ada di Indonesia. Yang pertama untuk ular kobra Jawa, yang kedua untuk ular welang, dan yang ketiga untuk ular yang ada di hadapan saya ini. Ya, ular gibuk Calloselasma rhodostoma. Yang sebetulnya ini kebanyakan berada di daerah-daerah paling banyak ya, ini ada di daerah Banten. Nah, bahkan beberapa kasus sering terlihat ada beberapa orang-orang di daerah sana itu yang anggota tubuhnya itu hilang alias tidak ada. Yang pertama itu bisa kemungkinan karena nekrosis, yang kedua karena memang diamputasi dan lain sebagainya. Karena kita ketahui bersama bahwa ular ini sangat mengerikan terkait bisanya yang bersifat hemotoksin. Jadi ini saya bisa berhadapan seperti ini pun tetap harus berhati-hati teman-teman. Dan memang wah ini luar biasa banget. Kalau kemarin saya nggak berani sedekat ini karena kita jaga jarak, plus saya juga kemarin pakai kamera GoPro. Tapi kali ini karena memang ini ada di dalam terrarium ataupun akuarium yang memang itu kan cek aing oge. Jadi gitu teman-teman. Tuh. Bejatnya, gilanya si karakter rhodostoma ini tuh dia memang random. Jadi gak bisa kita prediksi teman-teman. Makanya kemarin saya bilang saya mah lebih baik berhadapan dengan king cobra daripada sama ular ini. Karena dia ini tipikal ular yang untuk serangannya itu nggak bisa ditebak. Nah ini kalau misal ini di sini ada bisanya barusan nih, ada sedikit basah. Jadi kalau misalnya kita tidak berhati-hati terhadap si ular ini, dia barusan bisa melompat seperti itu coy. Tapi ini safety karena berada di dalam akuarium seperti ini, jadi aman teman-teman. Cuma memang kenapa saya ini review kembali, yang pertama karena ingin melihat size-nya yang besar secara langsung dengan dekat. Yang pertama itu, dan yang kedua nanti seperti biasa saya ingin melihat kadar bisanya seperti apa, warna bisanya seperti apa. Di sini saya sudah menciptakan alat, sudah membuat alat lebih tepatnya. Seperti biasa nanti kita akan pegang kepalanya, tapi tentunya harus sangat berhati-hati teman-teman. Oke, jadi ini adalah ular viper tanah Calloselasma rhodostoma yang terakhir kemarin kita amankan. Dan sebetulnya tadi pun kita mendapatkan laporan lagi loh teman-teman, bahwa di daerah sana itu ada beberapa ular gibuk kembali. Entah kenapa ketika di musim penghujan seperti ini, ular seperti ini, khususnya ular viper tanah, mereka senang keluar teman-teman. Yang pertama kemungkinan mereka mencari makan, dan yang kedua bisa juga memang lagi musim-musimnya lagi kawin. Cuma memang kalau misalnya kita ngelihat size dari si ular ini,
Ini gede banget asli. Yang pertama gede, terus dia tuh cenderung memipih ke bagian pinggir seperti ular kadut teman-teman, kayak ular kadut belang. Jadi mereka itu memipih ke pinggir, bukan ke atas seperti itu, tapi memipihkan badannya untuk menyesuaikan tubuh mereka dengan daun-daun kering. Nah, bahkan kemarin pun ketika kita temukan, dia berada di bawah daun pisang yang memang di sekitarnya banyak daun-daun mahoni ataupun banyak daun-daun yang kering. Dan itu adalah salah satu tempat yang sangat sempurna untuk mereka berkamuflase. Wow, sangat-sangat mengerikan. Saya sih lebih cenderung menghindar dari ular ini teman-teman, karena saya nggak mau ambil resiko. Sejauh yang saya rasakan ketika merasakan gigitan ular viper, walaupun sebetulnya ular viper lainnya itu sama bisanya hemotoksin, tapi menurut saya pribadi tidak sekuat ular gibug satu ini. Ular Trimeresurus albolabris pernah saya rasakan, Trimeresurus insularis pernah saya rasakan, dan terakhir Trimeresurus punisius pernah saya rasakan juga. Namun saya tidak mau berhadapan dengan ular viper satu ini karena bisanya sangat-sangat mengerikan. Bahkan kemarin terakhir kita melihat beberapa korban. Kemungkinan kalau yang di Purwakarta itu kan memang di up ya di media sosial, khususnya di YouTube. Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung efeknya itu seperti apa. Tapi kadang-kadang memang ada yang tidak ter-up secara luas gitu teman-teman. Contohnya seperti kasus-kasus yang ada di grup Facebook. Nah, itu karena memang di situ tuh banyak juga orang-orang yang tergigit sama ular ini, memang sama berujung dengan nekrosis ataupun hilangnya anggota tubuh mereka. Bahkan yang lebih ngerinya, kemarin itu saya sempat lihat ada yang sampai benar-benar kakinya itu hilang teman-teman. Ngeri sih asli. Jadi sifat daripada bisa si hemotoksin ular satu ini tuh benar-benar sangat merusak jaringan organ tubuh kita, sehingga membuat sel-sel ataupun mungkin jaringan-jaringan tubuh kita itu hancur, membusuk secara perlahan. Nah, itulah yang sangat mengerikan dari ular satu ini, coy. Malayan Pit Viper. Oke teman-teman, sebetulnya saya tidak mau melakukan hal ini, cuman karena memang yang pertama itu ya saya penasaran dengan kadar bisanya seperti apa. Walaupun kemarin pun kita sudah melihat, tapi saya pengen ngelihat secara langsung, plus melihat betapa panjangnya taring si ular viper satu ini, dan juga memegangnya juga teman-teman. Tapi tentunya saya ingatkan secara tegas bahwa kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun, karena ini sangat berbahaya. Makanya kita harus safety. Ini kita pakai kacamata, plus nanti kita pakai alat, takutnya nanti bisanya meluber kemana-mana. Karena pas kemarin di slow mo pun kalau misalnya masih ada, itu benar-benar ngeri teman-teman. Jadi si bisanya itu benar-benar bisa muncrat. Jadi kita harus menghindarinya, kita harus safety lah. Oke? Joy the big size boy. Holy crap. Oke. Aja. Jai. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my goodness, holy crap. Ay, sipal. Oke teman-teman, lihat, saya sudah memegang ular paling mengerikan. Saya benar-benar masih deg-degan, serius. Oke teman-teman, kita akan lihat seperti apa ketika dia mengeluarkan bisa, plus kadarnya seperti apa. Oh my goodness. 1, 2, 3.
Ada dot? Udah. Oh my god, kita benar-benar harus berhati-hati. Sebetulnya saya itu ngeri coy, karena di bagian tangan saya itu ada yang luka juga, jadi takut ketetes. Dan lihat, ternyata bisanya benar-benar mengerikan coy. Lihat, dia benar-benar masih pengen ngegigit coy. Ya, kita coba gigitkan lagi sekali. Keluar dot. Keluar. Ada. Oke, saking taringnya panjang, dia benar-benar nancep. Oh my goodness. No. Lihat, the big size. Kalau Selesmarnodostoma boy. Oh my goodness. Asli sumpah ngeri. Oke, kita langsung amankan. Oh, itu di pennya nyok. Repet itu. Nah. Tuh. Oke. Asal guys, mana jauh? Guys. Oh. Oke, teman-teman, lihat. Ini adalah kadar bisanya. Sangat kuning, bahkan hampir sama dengan bisa king cobra. Lihat. Justru ketika saya lihat perbedaan dengan bisa ular viper lainnya, ini tuh lebih benar-benar kental dan benar-benar kuningnya itu lebih dominan coy. Ini sangat-sangat mengerikan. Makanya dikategorikan bisa ular viper paling mengerikan. Ya ini ngeri coy, serius. Dari satu tetes aja itu wah ngeri sih. Nih di sini ada beberapa tetesan. Ini kalau misalnya kena kulit ataupun jaringan kulit yang terluka, bakalan sangat berbahaya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini itu saja. Ini hanya mereview betapa mengerikannya size dari si ular pit viper satu ini atau si ular gibung ini. Dan kita bisa melihat secara langsung bisa yang dikeluarkan oleh si ular gibung tersebut. Sangat-sangat mengerikan. Dan ini tentunya jangan sampai kalian lakukan ataupun ditiru di rumah coy. Oke? Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.